Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga warna Ganet dimanapun Anda berada saat ini, kembali saya Ismail Asnawi akan mengantar kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Yang kita kaji adalah surat Al-Asri yang ayatnya 3 tetapi sangat luas maknanya. Baiklah, saya persilakan kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada di sini untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran tafsiriyah terhadap ayat ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk belajar mengkaji Al-Quran. Malam ini kita bahas seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ustaz Nur, wal asr. Dengan surat ini itu banyak di saudara-saudara kita yang non muslim masuk Islam karena mendalami surah ini. Kita ketahui bahwa artinya tadi itu wal asr, demi masa. Kalau di barat sana itu ada artinya, ada diterjemahkan begini, time is money. Jadi waktu itu adalah uang. Jadi sambungan ayatnya tadi di ayat kedua itu wal asr innal insana lafi khusr. Jadi orang-orang yang tidak menghargai waktu itu rugi. Rugi itu tadi pengertiannya itu, time is money. Lalu kemudian yang tidak merugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, yang menciptakan bumi dan langit ini. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang saleh, kebajikan, dan senantiasa saling mengingatkan atau saling menasihati di jalan kebenaran, dan saling menasihati dengan sabar. Ya seperti apa yang dikatakan tadi Pak Ustaz Nur itu. Jadi kalau kita menasihati orang, memang kita harus sabar dulu. So kalau dia tidak sabar, dia tidak akan mendengar kita punya nasihat. Jadi kita harus yang membuktikan dulu. Barangkali itu yang sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ustaz dan rekan-rekan hadirin yang kami hormati, dari kalimat yang sangat singkat ini, demi masa dan maaf saya baca kacamata. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhususkan kepada makhluk manusia saja. Jadi saya bertanya kepada Pak Ustaz, kira-kira apa maknanya ini? Karena ini kan demi masa, panjang waktunya, tapi kenapa hanya makhluk manusia saja, tidak makhluk-makhluk lain? Ada makhluk hewan dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi manusia yang disebut di sini karena dialah khalifatun fil ard, sang penata di muka bumi. Amanah ini diserahkan kepada gunung, gunung menolak. Ini satu bahasa metaforik, penggambaran. Jadi gunung menolak, langit menolak, manusia yang kecil ini siap. Jadi memang hanya manusia yang akan mempertanggungjawabkan. Kalau binatang itu tidak ada pertanggungjawaban, tapi manusia ada pertanggungjawaban. Ada dua.
Ada dua makhluk yang berkewajiban untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini jin dan manusia. Nah, di sini Quran ini tujukan kepada manusia melalui Muhammad, mengingatkan kita. Ya. Jadi itu. Kemudian sekalian lanjut saja ya. Filosofi orang Barat, karena tadi time is money. Filosofi orang Barat itu, orang Inggris lah katakan, bahasa Inggris, dia bagi waktu itu 3. Past yang lalu, present yang sekarang, dan future yang akan datang. Ya, jadi filosofinya itu memang efisien, makanya mereka banyak betul-betul memanfaatkan waktu. Time is money. Mereka lebih konsisten memanfaatkan waktu ketimbang umumnya kita orang Indonesia. Karena kebenaran orang Indonesia, kebetulan orang Indonesia tidak punya pembagian waktu, sama saja. Jadi diketahui itu kalau ada keterangan waktu. Jadi pekerjaan yang kita lakukan kemarin, hari ini sama saja bagi orang Indonesia. Tapi orang Inggris itu melihatnya terbagi 3 waktu. Makanya yang lewat itu pas, present itu sama dengan hadiah. Jadi present sekarang itu bermakna juga hadiah. Jadi waktu ini hadiah, manfaatkan. Karena lewat sudah, yang di depan itu belum tentu kita punya. Sekarang ini, waktu ini dimanfaatkan. Nah itulah. Jadi filosofinya orang Inggris memandang waktu terbagi atas 3. Filosofinya orang Arab hanya 2. Hanya 2 saja. Karena segala satunya berpasang-pasangan. Waktu lalu dan waktu sekarang, termasuk masa depan. Seperti kita menghadap ini, lewat, sekarang dan akan datang. Jadi pandangan orang Arab waktu sekarang dengan masa datang itu sama. Karena sekarang, jadi kita menapaki masa depan sebenarnya. Karena ada di depan kita. Jadi kita sudah menapaki masa depan. Karena batas antara sekarang dan akan datang kan sekarang. Jadi itu dari segi filosofi pandangan mereka terhadap waktu. Nah, itulah tentang bahasa Arab hanya 2, ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sekaligus ke depan. Nah, inilah saya tidak tahu kalau bahasa Makassar itu hari kemudian apa itu Pak Nasir itu. Kalau hari kemudian dalam bahasa Makassar. Aloriboko. Wah, ini perlu sama dengan bahasa daerah saya. Itu Aloriboko. Ini padahal harusnya hari depan. Aloriboko, makanya kita kadang-kadang itu ada persoalan akhirat. Nanti. Kita kasih di belakang. Padahal kita on the way. Kita dalam perjalanan menuju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi yang ditanyakan tentang bagaimana itu orang beriman, dan di sini dikatakan orang beriman, terus ada tambahan wa amilus solihat, beramal soleh, kemudian watawasau bil haq dan watawasau bis sabar. Nah, pertama kita harus tahu dulu definisi iman dulu. Apa itu iman? Iman itu disebutkan oleh para ulama adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Tadi dikatakan bahwa rukun iman itu ada 6. Ya. Ketika hadis Jibril itu ditanyakan, Jibril menanyakan kepada Rasulullah, akhbirni anil iman, apa itu iman? Maka Rasulullah mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Yang 6 itu. Nah, sebenarnya ketika orang dikatakan beriman, sudah termasuk di dalam kata beriman itu adalah amal. Ya, jadi orang dikatakan beriman ketika dia beramal. Ketika dia tidak beramal, maka belum bisa dikatakan dia beriman, karena iman itu mencakup amalan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa dikasih masuk lagi di sini amalan, seakan-akan iman itu tidak beramal, seperti itu. Nah, ini adalah uslub Al-Quran, uslub dari Al-Quran. Banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran itu model-model seperti ini. Kenapa disebutkan lagi amalan soleh? Maksudnya Allah adalah untuk menegaskan, untuk kita berikan perhatian khusus bahwa iman itu juga harus beramal soleh. Saya kasih contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah disebutkan hafidhu ala salati wa salatil wusta.
jagalah oleh kalian salat yang 5, salat 5 waktu, dan jagalah juga salat wusta. Salat wusta itu salat asar. Di sini kan sudah disebutkan salat yang 5 itu ada salat asar, tapi kenapa disebutkan lagi salat asar? Ini untuk menunjukkan bahwa betapa salat asar itu adalah salat yang penting. Ya, banyak menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan, di antaranya man taraka salatal asr faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalannya. Ada yang disebutkan juga barang siapa yang salat man shalla bardain dakhala al-jannah. Siapa yang salat bardain, itu salat asar dan salat subuh, masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa ketika disebutkan secara umum kemudian disebutkan lagi secara khusus, ini menunjukkan bahwa hal itu adalah sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang penting. Jadi ketika disebutkan iman, maka amalan soleh itu adalah penting. Nah, ketika disebutkan lagi watawasau bil haq, watawasau bil haq itu bagian dari amalan soleh. Sehingga dari semua amalan soleh itu, maka watawasau bil haq itu adalah amalan yang sangat penting, beramar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah, malam ini surah Al-Asr. Ya, secara sains itu Allah bersumpah atas nama makhluknya. Ya, terkadang dengan yang lain, tapi sekarang dengan waktu. Nah, sebenarnya yang paling inti di sini sama saja dengan umur kita. Umur kita adalah waktu. Jadi sebenarnya terkait dengan manusia, kalau Allah mengatakan demi waktu, perhatikan umurmu. Perhatikan, manfaatkan kemana itu umur. Jadi saya ini Ananda umur 61 mau kembali lagi ke 20 ke 10 tahun, tapi tidak bisa lagi. Karena waktu dalam sains itu variabel bebas namanya. Tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa ditahan, pasti jalan terus. Nah, jadi ini perhatikanlah waktu, maksudnya perhatikan umurmu. Rugi, kita berada dalam kerugian kalau tidak seperti tadi itu 4 hal. Rugilah semua kita ini, rugi semua. Apa yang pertama tadi, tentu sudah disebutkan, rugilah semua. Kita berada dalam alam kerugian itu, dalam menghabiskan waktu ini. Ya, kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jadi isilah itu dengan apa? 4 hal itu, ya. Jadi innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Jadi beriman, tetapi tidak cukup. Ya, beriman itu ya akidahnya harus baik dulu lah. Ya, ya ada orang berbuat baik tapi akidah tidak baik, Anda diterima juga. Ya toh, jadi akidah itu sebagai akarnya. Nah, sesudah itu wamil salihat, barengilah dengan berbuat baik.